13 dan 14. Kaum pria 2, 3. Lalu para penafiri dan para penyanyi itu beserta memperkenalkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur pada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, teracar dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika itu rumah itu dan di rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pentingnya nyanyian, pentingnya pujian dalam beribadah itu karena dalam pujian penyembahan itu kita mengekspresikan bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya pernah melihat awan seperti ini pada waktu saya memimpin pujian. Mata saya memang kurang, minus 5,5, kiri 5,5, minusnya kanan 5,5. Kalau saya tidak pakai kacamata, maka semua kabur. Nah, sekarang saya pakai kontak lens yang membantu saya untuk melihat. Saya memakai bantuan untuk penerangan mata seperti ini dan saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Saya pernah ketika memimpin pujian dan penyembahan di tempat ini, dan memang tempat ini ditutupi awan. Saya sampai buka mata beberapa kali, saya pikir sepertinya kita lupa kita pakai kontak lens ini. Karena kalau mata minus, kelihatan semua berawan, memang berawan-awan. Ada orang tapi tidak jelas wajahnya, hidungnya tidak jelas, matanya tidak jelas, ke kiri atau ke kanan tidak jelas. Saya mengerjap, saya sujud lagi, saya angkat lagi, awannya banyak, saudara. Dan puji Tuhan, saya ingat ayat ini. Firman Tuhan berkata, pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Dari mana datangnya awan itu? Itu adalah kemuliaan Tuhan yang datang saat kita beribadah. Pada saat apa awan itu datang? Pada saat puji-pujian kepada Allah dinaikkan. Amin. Katakan haleluya. Bukan puji-pujian yang hanya di bibir mulut saja, saudara. Makanya hari demi hari kita harus memperbaiki pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita kaum GBSDI benar-benar adalah kaum pemuji dan penyembah Tuhan. Kita sudah dilatih untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mengekspresikan kecintaan kita. Apa tadi? Saya mengikuti lomba menyanyi dari kecil. Ada penilaian ekspresi. Di hadapan manusia saja kita bisa menampilkan yang terbaik. Karena ada juri, mesti bagus-bagus, artikulasinya, cara pengucapannya, ekspresinya harus baik supaya juara. Nah, kita sekarang dalam pertandingan iman. Amin. Kita sedang berlomba-lomba, kita sedang bertanding. Makanya ketika memuji Tuhan, tampilkan ekspresi yang baik kepada Tuhan. Yang tadi lagu dari tim Hema, tapi saya tidak hafal sih DP ayat DP bahasa Indonesia. I love you Lord, for your mercy never fails me. Nah, I love you Lord berarti aku mencintai Tuhan. Berarti aku mencintai Tuhan, sikap kita, ekspresi kita itu seperti apa? Ya, ada yang I love you Lord-nya tapi seperti itu. I love you Lord. Udah menyesuaikan deh. For your mercy never fails me. Udah balas di WA ini terus. Oh my days. Adik udah balik, udah balik, lama sekali. Nah, ini yang disebut dengan kita harus memperbaiki pondok Daud. Kita harus
lompat kiri, lompat kanan, dipegangin. Waktu anak-anak muda tiktok-tiktokan, saya pikir, kita bilang, kenapa sampai mau dipergerakan seragam? Kenapa bisa sama DP seragam? DP gerakan. Oh kak, kan ini ada DP penuntun. Ini harus angkat tangan, harus gini-gini, harus putar-putar. Karena saya sama sekali belum pernah coba ya aplikasi itu. Padahal maunya ingin buat untuk anak sekolah minggu. Tapi ini tuh beberapa tahun berlalu tidak jadi-jadi. Karena saya memang tidak tertarik dengan itu sebenarnya. Saya perlu butuh bantuan dari Kesia, Deborah untuk membuat ini terwujud, buat konten untuk lagu-lagu sekolah minggu. Karena saya memang tidak terlalu suka di depan kamera, tidak terlalu suka otak-atik handphone, tidak terlalu suka. Jadi butuh bantuan dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, sikap kita, ekspresi kita harus ada di hadapan Tuhan. Amin. Pujian dan penyembahan ini penting. Makanya dalam kitab 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Saya punya tampilan di belakang tapi kabur, saudara. Semoga minus saya tidak bertambah. Musik dan nyanyian adalah salah satu ekspresi dari pujian dan penyembahan yang paling dikenal dan disukai. Musik dan nyanyian adalah karya ciptaan surga yang indah dan Tuhan menyukai semuanya itu. Amin. Orang Kristen disebut agama yang bernyanyi. Karena sedikit-sedikit menyanyi, sedikit-sedikit menyanyi, sedikit-sedikit menyanyi. Mengapa itu penting? Mengapa memuji Tuhan itu dianggap layak? Memuji Tuhan itu wajib. Karena tadi ketika kita memuji Tuhan, ayat yang kita baca 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14, awan kemuliaan Tuhan itu turun. Tujuan kita ibadah kan jumpa Tuhan, benar? Tujuan kita ibadah jumpa Tuhan, bukan fashion show di sini, bukan cuma daftar hadir, daftar izin, daftar absen kepada gembala sidang pengurus saya hadir, tidak. Kita datang ibadah, kita mau jumpa Tuhan. Karena itu saudara, ibadah penyembahan yang benar kepada Allah itu berpusat kepada Kristus, yang artinya Kristosentris. Lawan katanya adalah egosentris. Artinya egosentris itu semua berpusat kepada diri. Tapi kalau Kristosentris adalah semua hal berpusat kepada Kristus. Itulah esensi dan keberadaan puji-pujian itu. Semua berpusat kepada Kristus. Ya, semua berpusat kepada Kristus. Ya, puji Tuhan. Orang yang menaikkan pujian, orang yang menaikkan penyembahan itu berpusat kepada Kristus. Engkau kudus. Pusatnya ke siapa? Tuhan. Bukan saya yang kudus, tidak. Saya kudus karena Tuhan menguduskan saya. Saya benar karena Tuhan membenarkan saya. Kalau benar kudus dari diri sendiri mustahil. Karena kita semua orang yang penuh dosa, penuh celah, pelanggaran. Jadi kita pujian, Engkau kudus ke Tuhan. Kudus, tiada yang seperti-Mu. Memang itu ekspresi hati itu amat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Itu pujian yang menarik kehadiran Tuhan. Saat puji-pujian berlangsung, jangan sibuk dengan keadaan apapun. Berdiri dengan tegak, pandang ke arah Tuhan, dan angkat tanganmu kemudian nyanyikan pujian. Ku angkat pujian bagimu. Apa pujian? Dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati.
benar. Bukan penyembahannya, saudara. Bisa dimengerti? Kalau penyembahannya, Tuhan akan nilai dari Tuhan cara menyembah. Tapi kalau bilang penyembah, itu orangnya. Kalau penyembahannya, itu suara nada yang kita keluarkan. Kalau Tuhan lihat dari penyembahannya, maka itu suara-suara fals. Ini ada Tuhan modengan. Itu suara-suara yang tidak sampai DP nada, suara-suara yang jelek orang bilang. Karena sebenarnya tidak ada suara yang jelek, cuma bakat saja yang berbeda. Tuhan tidak akan dengar suara yang tidak baik, tidak enak di kuping. Tapi Tuhan menetapkan orang penyembahnya yang Tuhan lihat. Bukan nada-nadanya, bukan cara dia mengungkapkan seperti apa, tidak. Dirinya dulu, hatinya dulu. Amin. Hatinya dulu, apakah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, definisi dari berbagai kamus puji-pujian itu artinya membanggakan, memberi tepuk tangan, memberikan rasa kagum atau senang terhadap, mengeluhkan dengan kata-kata atau nyanyian, membesarkan, memuliakan. Ini sikap yang harus kita punya saat memuji Tuhan. Sikap mengeluh-elukan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Berarti bahagianya ekspresinya gimana? Senyum. Nah, karena kebanyakan ditemukan kita akan merasa bahagia tapi wajahnya sumut. Kenapa? Ingat-ingat dulu besok angsuran, aduh ini mau beras, ini anak susah ditegur dan lain-lain sebagainya. Tinggalkan dulu itu. Ada orang yang bertanya kepada bapaknya, bukan ada anak bertanya bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Dia bilang begini, Bapak, saya sering melihat Bapak suka berdoa, selalu berdoa, selalu bersuka cita. Kira-kira apa yang hilang saat Bapak berdoa? Apakah masalahnya hilang? Apakah pergumulannya hilang? Apakah tantangannya hilang? Bapak bilang, saya memang tidak kehilangan masalah. Saat saya berdoa masalah tidak hilang. Saat saya berdoa pergumulan saya tidak hilang, tetapi saya ditambahkan. Haleluya. Anaknya bilang, apa yang ditambahkan Bapak? Saya ditambahkan kepercayaan, saya ditambahkan kekuatan, saya ditambahkan keteguhan hati, saya ditambahkan iman untuk memenangkan berbagai kesalahan dan pergumulan ini. Memang pas hari pergumulan tidak hilang. Saudara bergumul dengan ini, dengan beras misalnya, pas angin memang tidak serta-merta ada beras, meskipun Tuhan sanggup melakukan itu. Dan memang ada banyak kesaksian, tiba-tiba Dode pernah bersaksi, selesai berdoa mengeluh pada Tuhan tidak punya apa-apa, ada yang shalom antar ikan, ada yang shalom antar beras. Tapi ada kalanya Tuhan membawa sesuatu dalam proses yang memakan waktu, dan doa itu membuat kita lebih yakin dan lebih percaya kepada Tuhan. Miliki sikap seperti ini, saudara. Pujian, mengagungkan, memuliakan Raja di atas segala raja. Nah, dalam memuji Tuhan, Mazmur 66 ayat 9, ayat 8b berkata, perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Nah, pujian harus dikumandangkan atau diperdengarkan. Pujian bukanlah pujian sampai ia disuarakan atau ditunjukkan. Jadi bukan pujian namanya kalau tidak diperdengarkan. Amin. Saya tahu di sini kalau mau berteriak semua ada suara keras, toh? Tapi mungkin level kita berbeda. Suara saya biar tidak pakai toa bisa jangkau sampai di belakang. Mungkin karena hari-hari latihan dengan anak-anak SD, sini jangan lari, ayo duduk. Nah, jadi suara jadi membesar dengan sendirinya. Toh? Tapi meskipun level suara keras kita berbeda, saat memuji Tuhan, mari perdengarkan suara kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak mendengar pujian secara kolektif. Tahu kolektif? Sidang kakenturan. Sidang kakenturan kolektif. Oh, sidang kakenturan ada bunyi, ada pujian, ada penyembahan. Oke, kode aman. Sidang kakenturan ada suara. Tidak. Firman Tuhan bilang Tuhan mengenal kita dengan nama kita.
jarang saya dengar, pelan sekali suaranya. Tapi mungkin so begitu dari standar, ya. Selama kita bisa, selama kita mampu. Pujian itu firman Tuhan bilang dalam Mazmur 66 ayat 8b. Perdengarkan, amin. Jangan nyanyi dalam hati. Perdengarkan, nyanyikan, suarakan. Itu puji-pujian yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam pujian ada juga penyembahan, saudara. Yang saya katakan tadi Mazmur 4 ayat 23. Penyembahan adalah keadaan dalam roh seseorang yang dipenuhi kasih dan pujian terhadap pribadi Tuhan yang maha segalanya. Nah, ini bahasa aslinya di proskuneo. Proskuneo dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani artinya adalah mencium tangan, melakukan penghormatan atau penyembahan dengan mencium tangan, membungkukkan badan dalam penyembahan. Amin. Amin. Jadi penyembahan itu proskuneo, melakukan penghormatan. Mari lakukan ini dalam penyembahan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Mengapa ada orang yang bilang, wah saya tidak merasakan hadirat Tuhan di gereja. Yang lain so kepenuhan, yang lain so berlinangan air mata, yang lain tuh be aja. Kenapa? Dan rasa apa ini? Biasa aja. Oh akhirnya tuh ini pasti tim altar ini. Padahal seharusnya ketika ada sesuatu yang harus kita evaluasi adalah diri kita sendiri. Datang jangan terburu-buru. Mari kita mulai sama-sama. Tadi saya agak khawatir. Ini sudah 15:39 Alea belum bangun. Oh puji Tuhan. Mau kasih tinggal tidak boleh karena mamanya juga pergi ke gereja. Korek-korek Alea. Oh puji Tuhan. Oh ini tidak ada yang antar, harus tunggu ojek. Puji Tuhan Alea ini. Ya, mari kita berusaha untuk bisa datang ibadah sama-sama untuk start pujian awal, start penyembahan. Dalam pelatihan musyawarah kami disarankan bahwa tim altar itu harus benar-benar mengenal liturgi dengan baik. Meskipun di gereja karismatik liturgi itu tidak ditetapkan seperti di gereja Protestan, gereja besar pada umumnya. Kita juga Protestan tapi karismatik. Mereka itu ada lagu pembukaan, ada lagu pengakuan dosa, ada lagu persembahan, ada lagu firman Tuhan, lagu setelah firman Tuhan, lagu penutup. Nah, mari kita yang memimpin pujian berusaha menempatkan pujian dengan baik karena lagu ini bisa membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan. Kalau kita start dengan lagu penyembahan, jangan salah pilih lagu seperti lagu pemeteraian firman. Janjimu seperti fajar pagi hari. Oke, itu lagu slow. Tapi isinya bukan pengagungan. Itu cocoknya dibawakan setelah firman Tuhan dibacakan. Bisa dimengerti? Kita harus memperhatikan lirik dengan baik. Ku cinta kau lebih dari. Kalau bukan begini. Nyanyi dan bersoraklah, bawa jemaat Tuhan untuk angkat nyanyian pujian kepada Tuhan. Jadi harus benar-benar diwaspadai, diperhatikan baik-baik lagu penyembahan yang kita akan angkat kepada Tuhan. Perhatikan liriknya, lirik untuk mengajak orang menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku saat ku sembah, ku puji Tuhan. Saya tahu di sini ada banyak tim memuji, hanya mengingatkan saja supaya pemilihan lagunya tepat. Jangan angkat lagu, meskipun itu lagu rohani, tetapi ada kan lagu rohani untuk penguatan iman. Ada lagu rohani untuk menyatakan tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Itu baik, tapi penempatannya harus di lagu menjelang firman atau lagu sesudah firman. Lagu di awal penyembahan itu isinya tentang ajakan untuk menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Lagu mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan. Biarlah setiap pemimpin pujian memperhatikan hal ini karena ini penting. Kita
kehadiran Allah turun atas kita. Ya. Tetapi sudah tiba saatnya dan sudah datang sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Paulus bilang, aku memuji Tuhan dengan akalku, tapi aku memuji Tuhan juga dengan rohku. Bagaimana caranya supaya kita memuji Tuhan dengan roh kita? Adalah memuji Tuhan dengan keseluruhan hati, memuji Tuhan dengan fokus, memuji Tuhan dengan terarah segenap hati kita datang kepada Tuhan. Bisa dilakukan ini saudara, amin. Karena ini yang Tuhan cari. Kita datang gereja ada tujuan, menjadi penyembah yang benar. Makanya kalau sudah tiba di gereja, mari kita laksanakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu. Amin. Berusaha. Bukan cuma kolektif, tapi semua, tiap-tiap orang. Nah, paradigma tentang ayat yang telah kita baca tentang penyembah yang benar adalah Tuhan tidak sekedar mencari penyembahan, tetapi Ia mencari siapa? Penyembahnya. Tuhan bukan mencari lagunya, tetapi mencari orangnya. Orangnya menyembah atau tidak, orangnya sungguh-sungguh atau tidak, orangnya datang kepada Tuhan dengan pengagungan atau tidak, itu yang dicari Tuhan. Tuhan lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Ya, proses kita datang kepada Tuhan dengan susah payah. Kita mengabaikan kegiatan duniawi untuk sementara fokus kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Ada hubungan timbal balik antara penyembahan dan pribadi Allah saat proses itu terjadi. Ketika umat menaikkan pujian, awan kemuliaan Tuhan itu turun. Jadi ada proses, ada timbal balik. Nah saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama karena apa? Karena Dia layak dipuji. Kedua, segala sesuatu untuk Dia. Yang ketiga, mengapa harus memuji Tuhan? Karena perintah Allah. Amin. Orang umat Tuhan berarti apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Dalam pujian ada kuasa. Amin. Yang pertama, Yeriko dikalahkan, diruntuhkan dengan pujian. Yosafat menggunakan strategi pujian. Masih ingat tuh Yosafat? Top sekali Yosafat ini di sidang kekenturan. Kalau ada Yosafat mau minta tanda tangan dan foto bareng, saya yang beda zaman. Top sekali Yosafat, strateginya luar biasa. Haleluya. Permainan kecapi Daud mengusir setan dalam diri Saul. Paulus dan Silas dengan pujian mereka terlepas dari penjara. Dan kelima, puji-pujian itu membawa hadirat Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Jadi penyembahan kita adalah benar hanya bila mana kita telah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Karena itu perlu saudara. Kalau datang ke tempat ibadah, selain ada petugas yang akan memperdamaikan hidup kita dengan Tuhan, masing-masing kita pun harus memperdamaikan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Darah anak domba Allah itu yang membuat kita kudus, membuat kita suci, membuat kita layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Katakan amin. Ini pujian penyembahan saudara. Harus kudus berkenan. Harus kudus berkenan. Harus kudus berkenan. Harus kudus dan berkenan. Ingat, hadirat Tuhan datang kepada setiap orang yang kudus, setiap orang yang telah dibenarkan berkenan kepada Allah. Sekali lagi Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak menilai, oh ini suaranya baik, ini suaranya merdu, ini suaranya tidak merdu. Tidak. Tuhan melihat hati setiap orang yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengutip satu bagian firman hamba Tuhan yang saya dengar, saudara. Dia bilang begini, ada satu pujian yang malaikat tidak bisa ikut bernyanyi. Ada satu pujian yang malaikat tidak bisa turut serta meskipun dia ada di sini bersama kita.
nyanyian penebusan. Mengapa demikian, saudara? Kita berdosa, kita dicari oleh Tuhan. Kita berdosa, Tuhan turun, Tuhan datang menyelamatkan kita, memberikan nyawanya untuk kita. Malaikat salah, malaikat dia melakukan pelanggaran, dibuang. Itulah bedanya kita dengan malaikat. Hanya satu perkara yang tidak bisa malaikat ikuti,